Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Amirul Abidin selaku moderator akan membuka presentasi kali ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang makna Islam, cakupan Islam, dan mazhab Islam. Sebelum menuju ke pemateri, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Fahri Amirul Abidin. Yang kedua adalah Anis Afaf Azizah. Yang ketiga adalah Tri Anugrah Oktaviani. Dan yang keempat adalah Alvina Augista. Sebelum menuju ke presentator, saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu ekonomi Islam dan makna Islam. Yang pertama adalah ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi manusia, yang mana perilakunya telah ditentukan oleh tauhid Islam dan sudah dijelaskan oleh rukun iman dan Islam. Yang selanjutnya adalah makna Islam. Islam berasal dari kata salama dalam bahasa Arab yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan penyerahan diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dari seluruh alam semesta. Dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga, nikmat dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya agama yang paling tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali orang-orang yang telah mendapatkan ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang melanggar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah sangat cepat memperhitungkannya. Surat Ali Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tri Anugrah Oktaviani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu cakupan Islam. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai makna Islam yang juga berkaitan dengan cakupan Islam. Cakupan Islam ini apa sih? Cakupan Islam ini terdiri dari 3 aspek utama, yaitu yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang terakhir adalah akhlak. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai akidah atau yang biasanya kita kenal dengan iman. Akidah berasal dari bahasa Arab, akad yang berarti ikatan, sedangkan menurut ahli bahasa, akidah adalah sesuatu yang dengannya diikatkan hati dan perasaan halus manusia dan akan dijadikan agama oleh manusia dan dijadikan pegangan pula. Bentuk-bentuk pokok keimanan dalam akidah dapat berupa rukun iman. Selain itu, akidah dan iman memiliki aspek lain loh. Apa sih aspeknya? Aspek yang berhubungan dengan masalah keimanan. Berikut ini merupakan hubungan penerimaan terhadap akidah Islam yang bisa teman-teman perhatikan tabel yang tertera pada PPT di belakang saya ini. Yang pertama, ada golongan mukmin. Apa sih golongan mukmin itu? Golongan ini yang menerima dan meyakini rukun iman dengan tulus dan jujur yang diterangkan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5 mengenai definisi iman. Al-imanu akdun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Kemudian yang kedua ada golongan kafir. Nah, golongan ini yang menolak rukun iman secara terang-terangan loh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Yang selanjutnya ada golongan munafik. Apa sih itu golongan munafik? Yaitu golongan yang lahirnya menyatakan menerima akidah Islam nih, namun secara sebenarnya di dalam hatinya mereka menolak dan tidak mempercayai akidah Islam seperti yang dijelaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8-10. Kemudian ada juga golongan musyrik yang merupakan golongan yang menyekutukan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165 dan surah Yunus ayat 18. Dan yang terakhir ada golongan murtad. Nah, apa sih itu golongan murtad? Golongan murtad yang dulunya beriman kemudian berbalik menjadi kafir dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217 dan surah An-Nisa ayat 137. Kemudian yang kedua ada syariah. Apa sih itu syariah? Syariah yang kita kenal
kenal dengan Islam, yang merupakan salah satu aspek dari cakupan Islam juga nih. Syariah Islam dalam bahasa Arab yang secara harfiah jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dalam hukum taklifi. Terdapat dua pembagian loh dalam syariah, yaitu bagian ibadah atau hablum minallah, yaitu hubungan yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara syariah artinya adalah perjanjian dengan Islam, di mana iman ini adalah jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagian muamalah atau hablum minannas, yaitu hubungan dengan manusia, di mana secara syariah maknanya adalah interaksi dengan sesama manusia, di mana jaminan kepercayaan bagi para mukmin dan mukminat yang dibimbing oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut pada B, sifat akidah dan syariah. Sifat akidah itu seperti apa sih? Nah, sifat akidah itu yaitu kekal dan konstan. Mengapa demikian? Karena tidak berubah dalam pergantian waktu atau tempat, sehingga tidak ada modifikasi nih atau penyesuaian dalam akidah. Sedangkan sifat syariah adalah kebalikan dari akidah, yaitu dinamis, berubah karena pergantian waktu atau tempat, sehingga adanya modifikasi atau penyesuaian dalam syariah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian ada pula C, hukum asal ibadah dan muamalah. Hukum asal akidah adalah segala sesuatu yang dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya dalam Al-Quran dan Sunnah. Implikasinya terdapat dalam hukum taklifi, yaitu yang pertama, tidak diperintahkan dan tidak dilarang disebut dengan mubah. Yang kedua, perintah yang pasti disebut dengan wajib. Yang ketiga, perintah yang tidak pasti disebut dengan sunnah atau mandub. Yang keempat, larangan yang pasti disebut dengan haram. Yang kelima, larangan yang tidak pasti disebut dengan makruh. Sedangkan hukum asal syariah adalah segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada larangannya di dalam Al-Quran. Dan kita masuk pada yang terakhir, yaitu adalah akhlak atau yang biasa kita kenal dengan ihsan. Akhlak sering disebut dengan sebagai ihsan, berasal dari kata bahasa Arab hasan yang berarti baik. Secara terminologi, definisi akhlak yaitu engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ialah yang melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, akhlak ini menjadi tujuan puncak dari diutusnya nabi-nabi, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sekianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, apa sih itu iman? Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat bangunan rumah, iman sebagai fondamennya, Islam sebagai tembok dan bangunan lainnya. Sedangkan ihsan adalah atap dan ornamen lainnya. Jadi, ketiganya adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, iman dipelajari melalui tauhid atau teologi yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan atau akidah. Kedua, Islam berupa praktek amal lahiriah disusun dalam ilmu fikih. Nah, apa sih itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu mengenai perbuatan amal lahiriah manusia sebagai hamba Allah. Sedangkan untuk mempelajari ihsan sebagai tata cara beribadah adalah bagian dari ilmu atau tasawuf melalui thariqah. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Keyakinan tersebut meliputi 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Sedangkan Islam dijelaskan dengan penjabaran 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Nah, apa sih itu ihsan? Ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan agar ibadah kita dilakukan dengan cara seolah-olah saat ibadah kita berhadapan secara langsung dengan Allah. Cara ibadah ini akan membawa ibadah kita ke makom atau tingkat yang lebih dekat kepada Allah dengan perasaan penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada mazhab ekonomi Islam. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, kehadiran aliran atau mazhab ekonomi biasanya bertujuan untuk mengkritik, mengevaluasi, atau mengoreksi aliran-aliran ekonomi yang sebelumnya itu dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Nah, ilmu ekonomi Islam pun tidak luput dari aliran atau mazhab-mazhab ekonomi. Ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Muslim tidak berbeda pendapat. Namun, ketika diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu dimulai, muncullah perbedaan pendapat. Sampai saat ini, pemikiran ekonomi Muslim kontemporer terbagi atas 3 mazhab dalam ekonomi Islam, yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Augista. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai mazhab-mazhab dalam ekonomi Islam. Jadi, dalam ekonomi Islam itu terdapat 3 mazhab. Yang pertama ada mazhab ikhtisaduna, yang kedua ada mazhab mainstream, dan yang ketiga ada mazhab alternatif kritis. Jadi yang pertama kita bahas adalah mazhab ikhtisaduna. Sebelum kita mengetahui apa itu mazhab ikhtisaduna, kita juga harus mengetahui siapa yang mempelopori adanya mazhab ini. Yang mempelopori mazhab ini adalah Bashir as-Sadr, yang mana di dalamnya itu terdapat tokoh-tokoh seperti Muhammad Bashir as-Sadr dan tokoh-tokoh lainnya. Mazhab ikhtisaduna berpendapat bahwa ilmu ekonomi dan Islam tidak dapat disatukan. Ilmu ekonomi tetaplah ilmu ekonomi dan Islam tetaplah Islam. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena antara ilmu ekonomi dan Islam itu sudah mempunyai pengertian dan filosofi yang berbeda, yang mana yang satunya itu anti-Islam dan yang satunya Islam. Menurut ekonomi Islam, bahwa masalah ekonomi yang dihadapi yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan sumber daya yang terbatas, di mana faktor utama dari masalah ekonomi adalah kelangkaan. Mazhab ikhtisaduna menolak pernyataan ini dikarenakan dalam Islam itu tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Mereka memperkuat argumen dengan berlandaskan Al-Quran pada Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Mazhab ini berpendapat bahwa permasalahan ekonomi yang muncul itu karena distribusi yang tidak merata dan tidak adil, yang mana akibat dari sistem ekonomi yang membenarkan dilakukannya eksploitasi. Istilah ekonomi Islam dianggap tidak benar dan dianggap menyesatkan, oleh karena itu harus diganti dengan istilah baru. Sebagai gantinya ditawarkan istilah yang berasal dari filosofi Islam, yaitu ikhtisad. Istilah ikhtisad bukan berarti ekonomi saja, namun ikhtisad itu berasal dari bahasa Arab yaitu khos, yang secara harfiahnya diartikan sebagai equilibrium atau keseimbangan. Oleh karena itu, seluruh teori-teori konvensional itu dibuang, kemudian digantikan dengan teori-teori yang baru yang berdasarkan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu mazhab mainstream. Mazhab mainstream ini juga terdiri dari beberapa tokoh, diantaranya adalah Muhammad Abdul Manan. Mazhab ini setuju dengan mazhab konvensional mengenai pernyataan bahwa masalah ekonomi yang muncul itu terjadi karena keinginan manusia yang tidak terbatas jumlahnya, sedangkan sumber daya yang terbatas jumlahnya.
Mereka memperkuat argumen tersebut dengan berlandaskan Al-Quran yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Sedangkan menurut mereka bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas itu merupakan sesuatu hal yang wajar, yang dianggap alamiah dan sunatullah. Mereka juga memperkuat argumen ini dengan menggunakan landasan Al-Quran Quran Surat Al-Takasur ayat 1-5. Perbedaan mazhab ini dengan ekonomi konvensional terletak pada penyelesaian permasalahan tersebut, di mana masalah kelangkaan ini yang dilakukan manusia adalah dengan menentukan pilihan. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan menentuan skala prioritas itu tergantung dengan selera dan keinginan masing-masing individu. Mereka itu juga tidak peduli apakah melanggar nilai dan norma ataukah tidak. Singkatnya, mereka itu hanya memenuhi nafsu semata atau homo economicus. Sedangkan dalam ekonomi Islam itu sudah terdapat aturan-aturan tersendiri yang mana terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita sebagai manusia itu harus mematuhi pada aturan-aturan syariah yang ada. Mazhab ini tidak membuang teori-teori konvensional yang lainnya, namun mengambil beberapa yang bermanfaat. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mazhab alternatif kritis, yang mana mazhab ini tuh dipelopori oleh Timur Quran, Jumo, dan Muhammad Arif. Mazhab ini mengkritik dua mazhab sebelumnya, seperti yang pertama yaitu mazhab Ikhtisaduna, yang dikritik bahwa penemuan-penemuan yang dianggap baru oleh mazhab Ikhtisaduna itu sebelumnya sudah pernah ditemukan oleh orang lain. Mereka menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya sebagai teori baru yang notabene sebagian sudah ditemukan. Sedangkan mazhab yang kedua yaitu mazhab mainstream yang dikritik sebagai jiplakan dari mazhab konvensional, yang mana menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat. Ya, telah sampailah kita pada sesi terakhir yaitu sesi kesimpulan. Kesimpulan makna Islam adalah cakupan Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak, memiliki korelasi dan hubungan yang erat dengan iman, Islam, dan ihsan. Dan yang terakhir adalah 3 mazhab ekonomi Islam, yaitu mazhab Iqtisaduna, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif kritis, yang mana 3 mazhab tersebut sangat mudah dipahami oleh kita semua pada saat ini.